Jadi masalah saya sebelum mengikuti TED, itu secara emosi saya sempat labil pada saat itu. Karena waktu itu saya sempat ada masalah dengan relationship dan sempat sangat mengganggu. Selain itu juga saya masih ini juga dalam hal pekerjaan itu, pekerjaan oke, tapi secara income pada saat itu karena kebutuhan saya juga cukup banyak dan saya nanggung keluarga, kayaknya uang itu habis-habis aja gitu, kayaknya nggak pernah bisa cukup gitu. Terus dari cara berpikir juga saya masih fluktuatif banget gitu, jadi di saat tertentu bisa positif banget, tapi di saat tertentu bisa kalau pada saat down itu sangat down, super down sekali dan sampai mengganggu keseharian saya pada saat itu. Setelah mengikuti TED, dampaknya yang saya rasa itu secara emosi, walaupun sebelumnya saya cukup sadar ya, emosi itu saya sadar setelah mengikuti TED itu saya lebih bisa mengenali lagi, oh sekarang saya lagi kondisi emosinya seperti ini, terus apa yang harus saya lakukan, karena Coach Vida kan memberikan instruksinya jelas sekali ya kalau di programnya itu apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa merilis emosi ini. Jadi secara emosi itu lumayan banyak banget membantunya. Jadi cara berpikir semuanya emosinya juga lebih stabil. Terus secara hubungan saya dengan orang sekitar itu jauh lebih baik. Bahkan sepertinya orang-orang yang tadinya juga kayaknya cuek, itu bisa toto kok kayaknya jadi lebih baik gitu ke saya. Bahkan orang-orang yang saya nggak kenal pun itu bisa care gitu ke saya juga. Kebetulan karena saya ngajar yoga, saya juga merasa member-member kok kayaknya sayang banget sama saya gitu, kayak lebih perhatian, nanti sering bawain apa, bawain makanan, bawain apa, barang-barang apapun yang sebelumnya itu nggak terjadi. Jadi menurut saya tuh kayak suatu miracle juga buat saya. Terus dalam hal pekerjaan, termasuk di karir yang di yoga ini juga. Ini menurut saya juga kayak keajaiban. Jadi setelah ikut TED itu, jumlah orang yang ikut kelas saya bisa tahu-tahu melonjaknya drastis sekali. Bahkan pada saat itu tuh pernah di hari terakhir saya ngajar, sampai saya kagetnya setengah mati, itu jumlahnya meledak. Bahkan kita bisa bilang itu sampai kalau misalnya masih ada yang mau masuk lagi, itu sebetulnya kelasnya nggak cukup gitu. Para member pun sendiri tuh sampai ngambil video, ini kok kenapa sampai sebanyak ini, dan itu betul-betul kayak rekor banget gitu loh. Jumlahnya itu meningkatnya sampai 2 kali, hampir 3 kalinya dari yang normal. Dan saya merasa sih ini memang betul-betul dari sejak TED itu ya. Secara keuangan, kalau saya hitung-hitung dari sejak saya masuk TED sampai sekarang, 1 tahun setelahnya itu penghasilan saya tuh meningkatnya mungkin bisa 200%. Kesan terhadap pribadi Coach Vida, saya salut sekali sih. Yang pertama saya lihat itu pada saat daftar program kan kita ditanyakan mau dipanggil dengan panggilan apa, apakah Kak atau Bu atau Bapak seperti itu. Dan itu Coach Vida betul-betul lakukan itu, panggil kita dengan panggilan yang benar, nggak ada yang salah sama sekali. Padahal kan pesertanya kan segitu banyak, itu TED itu puluhan. Coach Vida itu orangnya berjiwanya memang menolong ya, kalau saya lihat. Yang pasti, yang saya salut juga itu disiplin waktunya. Semua programnya dari Coach Vida itu selalu dimulai dengan on time. Kalau dengan Coach Vida pasti selalu semuanya on time, baik offline maupun online selalu on time. Itu yang saya salut juga. Coach Vida itu bisa membuat sesuatu yang mungkin tadinya kompleks, tapi menjadi simpel, dan menjelaskannya itu baik sekali, bagus sekali. Jadi kita mudah mengerti semuanya. Luar biasa deh pokoknya Coach Vida, top, mantap. Kalau dibandingkan manfaat, harganya yang ini di programnya Coach Vida sih jauh ini banget ya. Waktu pertama dengar aja tuh justru saya bilang, wah harganya bagus banget. Begitu udah ngikut, manfaatnya lebih bagus lagi gitu. Jadi justru manfaatnya jauh lebih besar banget dibandingkan harganya. Oke, untuk teman-teman yang masih ragu untuk join programnya Coach Vida, menurut saya sih betul-betul jangan ragu lagi. Karena nggak ada salahnya dan memang betul-betul ada hasilnya. Saya pun juga merasakan, jadi betul-betul nggak ada salahnya. Daripada nggak mencoba, malah menurut saya tetap lebih baik mencoba. Mencoba setidaknya kita tahu sesuatu hal yang baru, kita dapat ilmu yang baru lagi, kita dapat mindset yang baru, sesuatu yang bersifat baik yang bisa membangun kita, kenapa nggak dicoba? Benefitnya tuh kalau saya rasakan itu betul-betul banyak sekali sih, sangat-sangat worth it banget.